Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya yaitu Retno Anjarsari, kelas PGMIC dengan nomor NIM 18140013. Berikut saya akan menjelaskan tentang LKS eksperimen tentang jenis hewan dari jenis makanannya. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya yaitu supaya peserta didik lebih memahami dalam membedakan jenis hewan berdasarkan makanannya. Sebelum ke langkah-langkah eksperimennya, saya akan menjelaskan tentang materi singkatnya yang terdapat pada mengenal jenis hewan dari jenis makanannya. Baik, yang pertama yaitu herbivora. Apa sih herbivora itu? Herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Ciri-cirinya dari hewan tersebut yaitu dia itu memiliki gigi geraham yang rapat karena gigi geraham ini berfungsi untuk mengunyah makanannya supaya lebih mudah. Yang kedua yaitu karnivora. Karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Ciri-cirinya seperti apa sih? Hewan karnivora ini memiliki gigi taring yang lancip dan tajam. Hal ini dikarenakan supaya hewan itu dengan mudah merobek daging yang akan dia makan dan dia akan lebih mudah untuk mengunyahnya. Yang terakhir yaitu omnivora. Omnivora itu adalah pemakan tumbuhan dan daging atau pemakan segala. Hewan omnivora ini memiliki ciri itu memiliki gigi yang lengkap, yaitu ada gigi taringnya, ada gigi gerahamnya, dan ada gigi serinya, supaya yaitu untuk lebih mudah mengunyah makanannya karena dia itu adalah hewan pemakan segala, bisa memakan tumbuhan maupun hewan. Sumber makanan dari hewan-hewan ini yaitu ada dua sumber, yaitu yang pertama adalah dari tumbuhan dan yang kedua adalah dari hewan. Yang pertama yaitu dari tumbuhan. Tumbuhannya itu bisa dari daunnya, batangnya, buahnya, dan biji-bijinya. Kalau dari hewan ya bisa dimanfaatkan yaitu dagingnya dan tulangnya, dan bisa juga kulitnya ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah eksperimennya. Sebelum ke langkah-langkahnya juga, kita itu pasti memerlukan alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu ada kertas, spidol, pensil, penghapus, potongan gambar yang dibutuhkan, lem, dan lingkungan sekitar untuk kita melakukan eksperimen. Nah, kita ke tahap intinya ya, yaitu langkah-langkah eksperimen. Yang pertama yaitu kita melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Bisa nih bertanya kepada orang tuanya, temannya, tetangganya, itu bisa banget. Terus setelah kita melakukan pengamatan, barulah kita melakukan eksperimennya, yaitu kita bisa menguji cobakan makanan yang kita miliki, bisa tumbuhan sama daging, kepada hewan tersebut. Contohnya kita memberikan makanan kepada kucing. Sebelumnya kita kan melakukan pengamatan dan pasti tahu apa sih makanan kucing itu. Nah, untuk uji cobanya kita memberikan ikan asin. Apakah kucing itu mau untuk memakan ikan asin tersebut atau tidak? Kalau mau, berarti dia itu adalah karnivora. Dan kalau dia tidak mau memakan tumbuhan, dia itu berarti dia itu karnivora. Kita bisa memberikan uji coba lagi kepada sapi yang ada di lingkungan sekitar ya. Kita bisa memberikan daun-daunan, rumput-rumputan kepada sapi tersebut, apakah dimakan atau tidak. Kita juga bisa memberikan daging kepada sapi tersebut, apakah dia memakannya atau tidak. Nah, karena sapi itu adalah binatang herbivora, pastinya dia tidak akan memakan daging tersebut. Dan uji coba kita itu akhirnya terbukti kalau dia itu adalah hewan herbivora. Nah, yang terakhir yaitu uji coba kepada hewan omnivora. Kita akan membuktikan dengan hewan tikus. Apakah hewan tikus itu hewan herbivora atau apa karnivora atau omnivora ya? Kita bisa membuktikannya dengan cara memberikan makanan juga kepada si tikus tersebut. Bisa memberikan biji-bijian dan potongan daging-daging kecil kepada tikus tersebut. Apakah tikus tersebut akan memakan semuanya atau tidak? Dan jika memakan semuanya, maka tikus tersebut adalah hewan omnivora. Setelah melakukan uji coba kepada hewan-hewan tersebut, kita akan menyiapkan tabel yang berisi 3 tabel. Nanti isinya itu pada tabel pertama yaitu hewan herbivora, yang kedua yaitu karnivora, dan yang terakhir yaitu omnivora. Dari uji coba itu kita masukkan hewan yang kita teliti. Nah, sudah dimasukkan. Dari gambar itu bisa kita juga cari di website, boleh ya. Yang penting kita sudah melakukan uji coba kepada hewan-hewan tersebut. Nah, dalam tabel tersebut
silahkan disebutkan ciri-ciri hewan yang telah kita amati, yang telah kita uji coba. Seperti itu. Setelah itu tempelkan gambar tersebut pada secari kertas dan jangan lupa untuk menyebutkan ciri-cirinya. Data hasilnya itu seperti ini. Nah, setelah kita sudah mendapatkan data hasilnya, maka tindak lanjutnya yaitu adalah memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu bisa dari uji coba itu loh ya, bisa disebutkan bagaimana sih ciri-ciri kucing tersebut. Kalau nggak itu, hewan omnivora itu hewan pemakan apa? Kalau nggak itu, hewan herbivora itu memiliki ciri-ciri apa saja sih? Selanjutnya bisa hewan karnivora itu memiliki ciri-ciri apa saja? Dan yang terakhir itu bisa bagaimana ciri-ciri dari tikus. Setelah kita memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut, kita itu baru bisa menarik kesimpulan dari eksperimen ini, yaitu eksperimen ini itu telah mendapatkan hasil untuk mengetahui kita dari hewan itu dari jenis-jenis makanannya, dan dari eksperimen ini juga kita bisa mendapatkan ciri-ciri hewan dari masing-masing kelompoknya, yaitu herbivora gimana ciri-cirinya, omnivora gimana ciri-cirinya, dan karnivora itu bagaimana ciri-cirinya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.